hubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk 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 cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti, mazhab Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong Sami, kena tangan, batal. Maka saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya, bahkan tak ada pangkalnya ujungnya. Jawon fayakun. Tak apa yang mau dikejar orang. Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Makin tahlil lagi la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tu ketutup koran. Kipas angin tu kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niyyat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar semua. Macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa katanya? Entah, aku tak tahu kata malaikat. Aku kalau tak, karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan beristighfar, pelan-pelan. Bagaimana kalau kita minta sumbangan sama saudara kita membantu orang tua di kampung? Kalau tak diminta mereka tak ingat. Ibu anak paling kecil, punya abang 2, kakak 3. Ibu datang ke rumahnya minta, itu bukan minta sumbangan. Itu menuntut kewajiban. Ingat, ibu bukan sedang mengemis. Bang, kau wajib menafkahi mak nih. Yang wajib kau nafkahi ini emak, ayah, bini, anak. Kasih nafkah. Kata si abang tadi, ke belakang kita, ke belakang. Kenapa bang? Aku takut sama biniku. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Jadi abang ibu yang tadi tak mau mengasihi emak tadi karena takut, jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian nengok dia, mati nanti dia. Kalian tidak sedang mengemis ke saudara kalian, tapi sedang menuntut hak emak kalian. Paham? Jangan merasa mengemis. Datang tiap bulan, telepon terus, minta sama dia.
Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan? Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis, pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicuci juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan, kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kapan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati dah. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia. Dicabutnya, bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Saya sudah 2 tahun ini jadi pemberi nafkah tulang punggung karena suami belum dapat kerja. Apakah saya termasuk tangan di atas? Of course. Ibu yang dapat warisan dari almarhum ayah, ibu yang bekerja tunggang langgang lintang pukang, mengasih makan anak sama laki, maka itu orang paling hebat sedekahnya. Karena anak tak tanggung jawab ibu dan laki pun tak tanggung jawab ibu. Bang, ini belanja makan kita anak bukan tanggung jawab. Ini karena aku orang yang rajin bersedekah. Abang, anak-anakku, kalau aku ni tak dermawan, dah mati kalian semua. Maka kalian patuh sama aku. Yang kalian macam-macam sama aku. Ku tahan subsidi ini, mati kalian nanti. Tapi karena ibu orangnya lembut, baik, tak kasar macam saya. Bang, ini duit aku. Kau kalau macam-macam mati kau bang. Apa yang bisa ibu lakukan? Ibu ikhlas berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikasih Allah bapak itu kerja. Berdosakah kita membuat ibu kita menangis karena dia ketahuan keluar kota mengunjungi cucu dari pelakor anak pertamanya, seolah-olah setuju dengan pelakor tersebut? Sungguh payah membaca kitab nih, lebih payah lagi memahami. Tunggu sebentar ya. Jadi ibu ini punya anak, anaknya ini nikah, punya anak cucu. Lalu kemudian anaknya ini berselingkuh sama pelakor. Lalu si ibu ini mengunjungi si cucunya dari pelakor tadi. Lalu kemudian marah, entah anaknya entah siapa lah, pokoknya marah. Kenapa ibu kunjungi cucu pelakor itu? Menangis ibu ini. Kata almarhumah mak saya dulu ke saya, ke adik saya, selama aku bernyawa, selama aku hidup, kalian tak boleh berbini dua. Tak boleh. Ibu pesankan juga ke anak-anak ibu, selama aku bernyawa, selama aku hidup, aku tak mau kalian macam-macam. Jangan anak tu salah malah dikunjungi, lalu si anak tu merasa perbuatannya benar. Pembenaran. Ibu, kalau anak ibu nanti begitu, ibu mesti mengamuk, ibu mesti marah. Jangan kau macam-macam. Kabarnya kau sekarang udah ada hubungan sama pelakor.
Iya mak, ini sambal belacan dah aku siapkan. Lado hijau. Kulado pelakor tu nanti. Mana nomor pelakor tu? Ini mak, kasih nomor. Halo pelakor. Iko lado hijau ha. Wang dakek dah anak ambo tu ha. Ambo gulai wang itiak lado hijau. Ha? Bukan malah dikunjungi pula perbuatan anak yang tak betul. Si anak pun merasa, oh berarti aku tak salah. Itu maka dibuat nama Yayasan Nihajah Rohana. Mak kami ini tak pernah takut, walaupun kami udah kuliah, udah nikah, udah punya anak. Oh ngamuk, asal tak betul dihamuk. Kenapa takut sama anak? Istri sahnya tidak mengetahui tentang pelakor dari suaminya. Ibunya pun jarang melihat cucu dari istri sahnya. Ibu ini tak betul ini. Betul. Cocoklah ibu ini punya anak. Ibu ini hantu, anaknya setan. Patutlah anaknya itu tak betul, karena maknya tak betul. Kalau maknya betul, tak mungkin anaknya berani. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang mak tak ada titiknya ini. Paksa menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu saya sarankan jangan termakan isu, makanlah nasi. Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak, tolong rekamkan. Di hotel ini carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu 6, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki satu, kau kabarnya selingkuh. Enggak ada, mana ada. Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa, waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan baru tak datang, bocor Pak Ustadz, kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ni diam aja. Saya tanya sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tu datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Endri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang ni yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Endri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah Ta'ala.
Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi, tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Bisa Ustaz kami libatkan? Jangan. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ibu langsung ingat, itu adalah hadis Nabi. Oh, itu dulu pernah kami bahas sama Ustaz Somad. Itu hadis Nabi dari sahabat Nabi itu yang meriwayatkannya. Siapa nama sahabatnya? Entahlah, tak ingat entah siapa. Namanya Hakim bin Hizam. Mudah ngingatnya. Hakim bin Hizam. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tangan di atas itu al-mu'ti, memberi. Tangan di bawah itu yang menerima. Mengasihi lebih mulia daripada menerima. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat orang yang suka memberi. Lebih suka dia memberi daripada menerima. Wabda' biman ta'ul. Kalau kamu memberi, mulailah dari orang yang kamu beri nafkah. Jadi kalau ngasih itu, kasih yang dekat dulu. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Tetangga dekat rumah, sepupu 2 pupu, sewali 2 wali.